Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improper Licking a Dog, I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5K per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Anggota Hasan pun menyebut itu omong kosong. Bos mereka tidak akan pernah menarik kata-katanya. Jika Lin Xin benar-benar menang, bukan hanya Hasan yang memanggil Lin Xin sebagai Big Brother. Mereka semua juga akan memanggil Lin Xin sebagai Big Brother. Lin Xin pun menyambut baik hal ini, dan dirinya lega mendengarnya. Lalu setelah Lin Xin memasuki permainan, anggota Hasan pun memberitahu Hasan bahwa mereka telah menyiapkan ini untuk waktu yang lama dan meminta Hasan melihatnya. Hasan yang melihat hal ini menyebut bahwa ini tidak buruk sama sekali. Dan kini arena latihan baru telah disiapkan. Orang-orang pun kaget dengan arena latihan baru ini. Ini jauh lebih rumit dari yang terakhir. Mereka pun bertanya-tanya, bukankah ini kursus rintangan pelatihan militer? Bagaimana mereka bisa berhasil tanpa terkena tembakan? Ini sangat tidak mungkin. Namun Lin Xin sendiri nyatanya terlihat santai menanggapi hal ini dan bertanya kepada Hasan bagaimana Hasan ingin bermain dengan ini. Dirinya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Dirinya akan bermain bersama Hasan. Hasan pun hanya tersenyum mendengar ocehan Lin Xin dan dalam pikiran Hasan. Hasan sangat menantikan bagaimana Lin Xin akan mati kali ini. Lalu Lin Xin pun kini bersiap di garis start. Hasan pun mulai meminta Lin Xin untuk bersiap. Dalam pikiran Hasan, Hasan sendiri menyebut Lin Xin sebagai idiot. Dirinya akan meledakkan kepala Lin Xin dengan satu tembakan ini saat tanda dimulai disebutkan. Tidak mungkin manusia bisa berlari lebih cepat dari peluru. Di saat Hasan memberi tanda dimulai, Hasan dengan sengaja mengarahkan tembakan ke arah Lin Xin secara langsung. Di saat peluru hampir mengenai Lin Xin segera berlari dengan kecepatan penuh hingga tembakan Hasan meleset. Hasan yang kaget Lin Xin berlari sangat cepat seketika melepaskan beberapa tembakan secara membabi buta. Namun tak ada satupun tembakannya mengenai Lin Xin. Hingga Lin Xin tiba di garis finish dengan batang emas yang Lin Xin pungut di sepanjang jalan. Orang-orang pun kaget dan tidak bisa mempercayai hal ini. Ada orang yang lebih cepat dari peluru. Lalu Lin Xin pun mengucapkan terima kasih kepada Hasan karena mempermudahnya. Dirinya sangat mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Sedangkan Hasan sendiri dengan ekspresi kagetnya bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang telah terjadi. Lin Xin berlari begitu cepat. Hasan pun heran apakah dirinya kehilangan fokus sebentar. Dan mengapa Lin Xin tidak mati dengan banyaknya peluru yang dirinya arahkan kepada Lin Xin. Kemudian Lin Xin yang mendapatkan banyak batang emas pun menyayangkan hal ini. Batang emas rampasan ini tidak berguna baginya. Lin Xin pun mengatakan kepada Durumeng bahwa kepala sekolah meminta dirinya menjaga Durumeng di sini. Dan emas ini bisa buat Durumeng pakai bersenang-senang. Lalu Durumeng sendiri bertanya-tanya ada apa dengan Lin Xin. Apakah kecepatan semacam itu mungkin bagi manusia? Durumeng pun menilai ini sangat menarik. Kemudian Lin Xin pun mengatakan kepada Hasan bahwa sekarang mereka bisa memulainya. Hasan yang masih dalam keadaan bingung pun bertanya memulai apa.
Lin Xin pun menatap Hasan dengan perasaan puasnya dan meminta Hasan memanggilnya dengan sebutan Big Brother. Lin Xin pun bertanya apakah Hasan tidak serius mencoba untuk kembali dengan kata-katanya. Mendengar hal ini, mereka pun menyebut bahwa Hasan telah kehilangan emas batangan dan harus memanggil Lin Xin dengan sebutan Big Brother. Itu terlalu menyedihkan. Dirinya hampir merasa tidak enak untuk Hasan. Tapi mereka yakin Hasan adalah seorang pria yang menepati kata-katanya. Dia tidak akan menarik kata-katanya. Lalu Hasan dengan perasaan jengkelnya mengakui bahwa kali ini dirinya kalah. Dan dari sekarang Lin Xin adalah Big Brother mereka. Lin Xin pun dengan nada sombongnya senang mendengar ketulusan hati mereka. Dirinya akan menerima mereka sebagai adiknya. Lin Xin juga mengingatkan Hasan untuk tidak lupa memberinya emas tambahan kepada dirinya. Kemudian semua orang bersorak dan mengucapkan terima kasih kepada emas batangan Hasan. Mereka akan mengadakan pesta malam ini. Kemudian malamnya di asrama pribadi Hasan. Hasan pun nampak sangat marah dan melampiaskan kekesalannya kepada para wanitanya. Para wanita pun meminta Hasan untuk berhenti memukulnya. Mereka meminta tolong dan memohon kepada Hasan untuk menghentikan ini. Mereka pun meminta Hasan untuk tenang. Hasan pun menyebut Lin Xin sebagai bocah Cina. Lin Xin mempermalukan dirinya di depan semua orang. Dan dia mengambil begitu banyak batangan emas. Dirinya harus membunuh Lin Xin. Dan untuk wanita cantik dari Cina itu, matanya hanya terpaku kepada Lin Xin sepanjang waktu. Dirinya mengeluarkan semua emas batangan itu, namun Durumeng bahkan tidak melirik ke arahnya. Lalu seorang anggota pun menyebut bahwa dirinya punya ide. Mereka bisa menyingkirkan Lin Xin dan menang atas Durumeng pada saat yang sama. Dengan ini, Hasan pun ingin mendengarkan ide itu. Setelah mendengarnya, Hasan pun bertanya, bukankah Lin Xin itu bisa bergerak dengan cepat? Dengan ini, mereka akan melihat apakah Lin Xin bisa berlari lebih cepat dari hewan liar. Kemudian keesokan paginya, profesor memberitahu semua siswa pertukaran bahwa hari ini adalah hari keberuntungan. Tadi malam, kepala sekolah universitas membuat keputusan untuk mengatur tur safari satwa liar untuk semua siswa pertukaran hari ini. Semua siswa pertukaran pun bersorak mengenai hal ini dan mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah. Mereka tidak bisa datang ke Afrika Selatan tanpa memeriksa alam liarnya. Sedangkan Hasan sendiri tersenyum dengan hal ini. Lalu profesor pun segera meminta semua siswa untuk masuk dalam pan dengan pengaturan laki-laki dalam satu pan dan satu pannya lagi untuk perempuan. Namun Durumeng saat itu tidak menghiraukan instruksi profesor. Hingga profesor memberitahunya secara langsung bahwa fan ini untuk laki-laki. Namun Durumeng tetap memaksa dan duduk di dekat Lin Xin. Para pria pun hanya bisa takjub dengan kecantikan Durumeng. Sedangkan Lin Xin bertanya-tanya mengapa Durumeng selalu menempel padanya. Melihat hal ini, anggota Hasan pun bertanya apa yang mereka lakukan sekarang. Haruskah mereka merubah rencana? Namun Hasan sendiri merasa bahwa itu tidak perlu. Sebenarnya ini membuatnya lebih mudah. Kemudian kedua pan itu mulai berkeliling ke alam liar hingga bertemu macam-macam hewan. Para wanita pun berteriak histeris karena keimutan dari masing-masing hewan. Lalu saat ada citah yang lewat, Lin Xin pun memperhatikan hewan itu. Lin Xin pun menyebut bahwa ini pertama kalinya dirinya melihat citah secara langsung. Namun di saat itu, salah satu rombongan laki-laki malah berbelok hingga masuk ke kumpulan hewan haina. Para haina yang melihat fan ini datang seketika menargetkan fan ini. Lalu Lin Xin pun bertanya apakah mereka benar-benar akan melewati sekawanan haina ini. Ini sangat menyenangkan. Namun sebagian orang merasa takut dan bertanya-tanya bisakah jendela tipis ini benar-benar menghentikan mereka. Lin Xin pun mengatakan bahwa haina memiliki kekuatan gigitan yang menakutkan. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan tulang manusia seperti bukan apa-apa. Mendengar hal ini, mereka pun sudah merasa sakit duluan hanya dengan membayangkannya saja. Namun nyatanya di saat itu supir pun memberitahu mereka bahwa van ini rusak. Dan ini mengagetkan mereka. Dan kawanan haina pun kini mulai menyerang kaca dari van. Hal ini pun membuat semua orang semakin panik. Lin Xin merasa heran dengan hal ini.
dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar kebetulan. Dan di saat itu salah satu kaca tiba-tiba terlepas dan ini membuat hyena bersiap untuk masuk ke dalam pan. Para pria pun seketika berteriak histeris melihat mereka akan menjadi mangsa. Namun nyatanya hal ini telah direncanakan dan supir adalah anggota dari Hasan. Supir pun memberitahu Hasan bahwa semua sudah sesuai rencana. Lin Sin akan segera mati. Ini adalah kesempatan Hasan untuk melakukan penyelamatan layaknya pahlawan yang mencolok dan menghilangkan target saat Hasan melakukannya. Hasan pun tertawa puas dan menyebut ini situasi yang bagus. Supir telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Dirinya akan segera ke sana. Namun di saat itu nyatanya Linsen menendang hyena keluar. Dan ini mengagetkan sang supir. Linsen pun saat ini berada di luar van menghadapi kawanan hyena. Para pria pun hanya bisa memperhatikan Linsin dari dalam van. Sedangkan Durumeng kembali merasakan perasaan yang sangat luar biasa saat melihat Linsin. Seperti yang diharapkan, hanya dengan mengikuti Linsin sudah cukup untuk mengalami kegembiraan yang konstan. Lalu Linsin sendiri menilai dengan begitu banyaknya hyena di sekitar, melewati tanpa goresan tampaknya hampir mustahil. Dengan ini Linsin pun akan mengambil skill yang belum diaktifkan dari sistem, yaitu Beast Timing Mastery. Dengan ini, sisa jumlah pertukaran skill masih ada 2 kali lagi. Dan seketika aura Linsin berubah di mata para hewan liar. Dan dengan teriakan Linsin, aura Linsin menyerupai auman seekor singa besar. Dan hal ini seketika membuat kawanan hyena takut dan pergi meninggalkan Linsin. Orang-orang pun tidak menyangka hal ini dan seketika bersorak untuk Linsin karena luar biasa. Linsin telah menyelamatkan nyawa mereka. Mereka pun bertanya apakah Linsin memiliki kekuatan super. Bagaimana Linsin menakut-nakuti kawanan hyena dengan berbicara. Lalu supir yang kaget pun bertanya-tanya dalam pikirannya, apakah Linsin benar-benar manusia. Namun di saat itu terdengar sebuah auman singa tak jauh dari mereka. Linsin yang mendengar hal ini sebenarnya mengharapkan hal ini, namun tidak di saat situasi seperti ini. Jika singa mengaum terlalu dekat dengan wilayahnya, itu akan menjadi tantangan bagi singa. Itu benar-benar menarik perhatian kawanan singa. Melihat kawanan singa yang mulai mendekat, Lin Shen pun merasa bahwa dalam situasi yang kurang baik. Satu-satunya cara adalah mengalahkan pemimpin singa dalam kawanan singa tersebut. Dan seketika seekor singa besar melompat ke arah Lin Shen dengan cakarnya. Dan Lin Shen pun segera menahan dorongan dari singa besar itu, hingga terjadi saling adu kekuatan. Dan di saat singa bersiap untuk menggigit, Lin Shen dengan cepat memberikan serangan lutut ke arah rahang singa. Durumeng yang menyaksikan hal ini seketika terpana dengan keperkasaan Lin Shen. Durumeng pun ingat dengan perkataan para pria yang menyombongkan dirinya di depannya. Mereka dengan sombongnya meminta dirinya melihat buruan babi hutan mereka, hingga perburuan beruang. Durumeng saat itu sempat bertanya, apakah mereka turun tanpa menggunakan senjata? Namun saat dirinya bertanya, seorang pria tertawa dan menyebut dirinya terlalu banyak membaca novel fantasi. Tidak mungkin ada orang yang bisa berburu predator besar di dunia nyata. Dan saat Durumeng melihat Lin Shen, Durumeng yakin ini adalah perburuan yang sesungguhnya. Ini sangat menarik, hingga tingkat kesukaan Durumeng kembali bertambah. Hingga total kesukaan Durumeng saat ini berada di angka 28%. Lin Shen yang melihat hal ini seketika heran dan kaget. Di saat Lin Shen melihat Durumeng dengan mata bersinarnya, Lin Shen akhirnya menyadarinya sekarang. Karena Durumeng tidak pernah mengkhawatirkan tentang makanan, pakaian, atau kehidupan mewah. Durumeng tidak lagi puas dengan hal-hal biasa. Dan dia mulai mencari sensasi yang luar biasa. Setiap kali Durumeng melihat dirinya melakukan gerakan gila yang tidak manusiawi, Durumeng menjadi sangat bersemangat. Dan itu membuatnya lebih menyukai dirinya. Lin Shen pun bertanya-tanya apakah Durumeng sedang sakit. Lalu saat ini singa besar yang terkena serangan Lin Shen pun masih belum bisa berdiri dengan benar karena pusing. Lin Shen pun seketika mendekat dengan aura intimidasinya, serta meminta maaf kepada kucing besar ini. Lin Shen pun meminta kepada singa itu untuk memberitahu singa betina yang lain agar membiarkan mereka pergi. Singa besar ini pun mengangguk dengan patuh. Lalu Lin Shen pun memberitahu mereka bahwa ini semua tidak apa-apa.
Kucing besar mengatakan bahwa mereka bisa pergi. Mendengar hal ini, semua orang seketika kaget, dan Durumeng pun seketika menekan tombol membuka pintu. Dan supir seketika kaget dan bertanya apa yang sedang Durumeng lakukan. Lalu Linsin pun membawa kucing besar untuk masuk. Dan Linsin juga punya beberapa pertanyaan untuk sang supir. Dan ini membuat sang supir seketika panik. Di samping itu, Hasan bersama dengan anggotanya kini melaju ke tempat Pan itu berada. Dan berdasarkan GPS, Pan itu tepat di depan sekarang dan sangat dekat, sekitar 100 meter lagi. Hasan pun sangat bersemangat tentang ini karena sang pahlawan akan segera tiba. Namun saat mereka bertemu dengan Van itu, nyatanya sang supir saat ini telah diikat di bagian belakang Van. Dalam teriakannya, supir pun mengaku salah. Dirinya benar-benar salah dan meminta tolong untuk dilepaskan. Hasan yang melihat hal ini seketika kaget dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Sang supir saat ini telah diikat, lantas siapa yang mengemudi van tersebut. Lalu Hasan pun mendekat dan bertanya mengapa supir diikat di bagian belakang, serta meminta van untuk berhenti. Lalu saat berhenti, seseorang bertanya mengapa Hasan ada di sini. Mereka pun mulai bercerita kepada Hasan dan menyebut bahwa tadi itu sangat gila. Dan Hasan mungkin tidak akan percaya jika mereka katakan mereka bertemu dengan kawanan hyena dan kawanan singa. Itu sangat berbahaya. Untungnya Linsin maju dan menghentikan kawanan tersebut. Lalu kemudian tiba-tiba supir berlutut dan memohon belas kasihan serta mengatakan bahwa seluruh perjalanan van sudah diatur. Jadi Linsin mengikatnya dan menggantungnya di belakang van. Mendengar hal ini, Hasan pun sangat jengkel. Lalu Hasan pun bertanya di manakah Linsin sekarang. Kemudian mereka menyebut bahwa tepat setelah itu, mereka mendengar suara tembakan datang dari padang rumput. Linsin mengatakan dia penasaran, jadi dia berlari langsung ke semak-semak. Dan kemudian Durumeng mengikutinya. Mereka tidak berani masuk, jadi mereka hanya mengemudi kembali untuk mendapatkan bantuan. Hasan yang mendengar hal ini bertanya-tanya soal tembakan dari padang rumput ini. Dan di saat itu Hasan menyadari bahwa kemungkinan Linsin bertemu orang-orang itu. Namun Hasan tertawa dengan situasi ini. Jika dia melakukannya maka sudah berakhir untuk Linsin. Ada jalan menuju surga tetapi Linsin menolak untuk mengambilnya. Tidak ada pintu neraka, namun Linsin malah memasukinya. Sekarang bahkan Raja Neraka pun tidak bisa menyelamatkan Linsin. Lalu di sisi lain, seorang wanita dari sebuah suku dari suku Kanda yang bernama Nadia sedang berlari dari kejaran orang-orang. Namun di saat itu Nadia terkena sebuah tembakan yang membuat pahanya terluka. Orang-orang bersenjata pun tertawa melihatnya karena dirinya mengenainya. Rekannya pun meminta dia untuk membidik di tempat yang tepat. Jangan sampai mengenai tempat vitalnya. Gadis cantik itu akan terbuang sia-sia jika dia mati. Lalu orang itu pun tersenyum karena melihat si gadis masih mencoba untuk lari. Dengan ini mereka akan melihat seberapa jauh si gadis bisa berlari. Sedangkan Nadia sendiri berpikir bahwa dirinya tidak bisa jatuh di sini. Dirinya harus kembali dan memperingatkan anggota sukunya. Suku Gyaku benar-benar mengirimkan seluruh pasukannya hari ini untuk meluncurkan serangan mendadak terhadap suku Kanda. Nadia pun bertanya-tanya sejak kapan mereka mendapatkan banyak senjata ini. Jika dirinya tidak memperingatkan orang-orangnya sekarang, seluruh suku Kanda akan dimusnahkan. Lalu di saat itu Nadia terus berlari tanpa sadar malah menabrak Linsin. Nadia pun seketika bertanya mengapa orang-orang dari kota bisa ada di sini. Sedangkan Linsin seketika khawatir karena si gadis mengeluarkan banyak darah. Lalu di saat itu orang-orang dari suku Gyaku datang dan mengatakan kepada si gadis bahwa dia tidak akan bisa berlari lebih lama lagi. Lalu mereka juga merasa heran mengapa ada dua orang asing di sini. Orang-orang suku Gyaku yakin jika melihat dari penampilan dua orang ini mereka adalah turis. Salah seorang dari suku Gyaku bertanya apa yang harus mereka lakukan. Mereka pun menyebut bahwa mereka seharusnya membunuh semua saksi. Namun saat melihat Durumeng, mereka merasa akan sayang jika membunuhnya juga. Dengan ini mereka akan membunuh si pria lebih dulu. Adapun kecantikan eksotis ini, bawa dia kembali dengan putri kepala suku Kinda dan menikmatinya nanti.
Lalu Durumeng pun bertanya apakah mereka berani menyentuh anggota parlemen. Dirinya adalah pewaris grup Du di Cina. Pabrik Du kaya terbesar di kota Cafe adalah miliknya. Namun hal ini tidak mempengaruhi mereka dan malah semakin bersemangat karena Durumeng gadis kaya. Jika Durumeng ditempatkan di sini, dia setidaknya berada di tingkat putri tirani lokal. Mereka pun tidak menyangka akan mendapat jackpot di sini. Dirinya belum pernah memiliki putri kepala sebelumnya. Dan hari ini dirinya bisa menikmati keduanya sekaligus. Lalu di saat itu Lin Shen meminta si gadis untuk meminjamkan senjatanya. Si gadis pun bertanya kepada Lin Shen apakah Lin Shen benar-benar berpikir bisa menghadapi 3 orang bersenjata itu dengan busurnya. Apakah Lin Shen benar-benar gila? Dan di saat itu sistem pun mendeteksi wanita cantik. Dengan ini misi serangan balik pun dimulai. Dan diketahui wanita ini bernama Nadia, umur 21 tahun dan saat ini tingkat kesukaannya masih 0%. Melihat notifikasi ini, Lin Shen pun kaget. Dirinya menemukan target serangan balik di tengah padang rumput Afrika Selatan. Lalu orang-orang dari suku Gyako menertawakan apa yang sedang pria Cina ini lakukan dengan panah itu. Mereka pun bertanya-tanya apakah pria Cina berpikir dia bisa menembak dengan itu. Nah, dia pun mengatakan bahwa ini tidak akan berhasil. Busur perburuan mereka terlalu lemah. Mereka mengandalkan panah yang dilapisi dengan racun yang tenang untuk mengalahkan hewan. Dan efeknya membutuhkan waktu untuk terasa. Di samping itu hanya ada satu anak panah yang tersisa. Lin Shen pun menyebut bahwa itu tidak apa-apa. Dirinya masih punya pisau ini. Kembali Lin Shen mengaktifkan sistemnya untuk mengambil sebuah skill yaitu Weapon Mastery. Dan di saat yang sama salah seorang dari suku Gyako melepaskan tembakannya. Serta mengatakan bahwa dirinya tidak punya waktu untuk bermain dengan Lin Shen. Dengan ini pergilah ke neraka. Dan chapter berakhir.